Nggak apa-apa emiten nggak ngasih laporan keuangan, Mhm. nggak apa-apa candlestick-nya nggak diwarnain, nggak dikasih nama, nggak apa-apa. Asal saya boleh lihat asingnya, bagi saya itu jauh lebih penting. Dengan bodohnya saya kuliah berharap jadi full time trader, karena bodoh saya nggak ngelamar kerja, Oke. akhirnya mau nggak mau jatuh bangun sampai hari ini. Saya nggak ngelamar kerja sampai hari ini, ya puji Tuhan selamat. Tapi ada banyak orang yang menderita karena keputusan seperti saya dulu, karena no problem, saya nggak pakai fundamental dan nggak technical selama saya bisa melihat data big player. Ketika hype, ketika retail mulai semangat, mulai membahas saham itu, biasanya nggak lama lagi jatuh. Ketika jatuh itu saya masuk. Tahu nggak sekarang list yang menjadi universe-nya Mas Arga tuh apa aja sih? Orang yang punya sukses itu nulis buku, bukunya dibaca. Ya. Itu ya. Cuma saya pikir ngapain saya baca bukunya? Kenapa saya nggak ikutin aksinya sekalian? Halo my friends, kita ketemu lagi di Tiger Talk dan seperti biasa kita akan mengundang narasumber-narasumber hebat yang bisa memberikan insight buat kalian semua. Apalagi kalau misalnya kita lihat per hari ini marketnya masih volatile ya. Habis liburan lebaran tambah tambah tinggi volatilitasnya dan biasanya kalau keadaan kayak gini ada baiknya kita coba tenang hadapin situasi ini dan sangat bagus banget kalau kita bisa dengerin insight dari orang lain yang sudah experience, yang punya perspektif lain, yang kalau misalnya kita dengerin bisa jadi itu bisa memberikan tambahan strategi baru buat my friends. Oke? Pada hari ini, saya sudah mengundang seseorang ya. Orangnya udah senyum-senyum di sebelah saya nih. Mas Arga Karo-Karo dari Creative Trader. Jadi sebenarnya kalau misalnya my friends googling namanya atau nyari orang ini nih sebenarnya udah sangat familiar banget lah ya di market ya. Cara approach dia trading itu memang bisa dikatakan agak berbeda dengan yang lain ya. Dan kalau misalnya nanti my friends dengerin ini seharusnya bisa memberikan insight yang baru nih buat my friends. Selamat datang Thank Mas you. Arga di Tiger Talk. Thank you udah ngundang. Thank you. Jarang-jarang nih saya diundang. Ya jadi my friends, kita tuh akan terus selalu mengundang ya orang-orang yang menurut kami bisa memberikan perspektif yang lain buat my friends. Dan dengan keadaan sekarang yang terus berubah lah kalau boleh dibilang, apalagi sekarang itu kita berada di kondisi salah satu presiden di suatu negara yang adidaya itu dia bisa bilang nanti keputusan kebijakannya di hari Sabtu Minggu, tiba-tiba berapa hari lagi kemudian berubah lagi, kita pasti juga harus berubah nih cara menanggapi pasarnya. Benar nggak Mas Arga? Betul. Jadi kita akan coba dengerin nih dari Mas Arga. Dan sebelum kita ngobrol panjang, saya akan memberikan pertanyaan pertama nih. Oke. Menurut Mas Arga, dengan indeks yang kecenderungannya ya sekarang mulai agak membaik sedikit lah ya, boleh dibilang. Tapi dari awal tahun kita masih minus returnnya. Keadaan sekarang bisa dikatakan libur lebaran aja nggak tenang gitu ya. Yes. Terus beberapa hari kemudian nanti ada kebijakan baru lagi nih dari luar negeri yang benar-benar sangat-sangat dinamis banget lah. Menurut Mas Arga, pasarnya sekarang lagi gimana sih keadaannya? Ya, kalau menurut saya so far ya, kalau kisruh efek dari Donald Trump menurut saya sudah berangsur-angsur pulih, dan at least kita sudah mulai dapat pattern-nya, karena gebrakan tarif Trump itu yang pertama yang dilakukan dalam pemerintahan kedua mereka, dan sekarang digebrak, dibalik, tarik ulur, dan lama-lama menurut saya itu sudah sudah jauh lebih baik lah, sudah jauh lebih kita sudah dapat pattern-nya, nggak perlu ada kekhawatiran, nggak perlu ada ketakutan, dan bursa Amerika pun sudah rebound. Jadi kalau saya pribadi per hari ini saya nggak menganggap market itu sudah berbeda dengan sepanjang tahun 2025. Memang market sekarang itu berbeda dengan tahun 2022, 2023, 2021 atau jauh sebelumnya. Sejak saya trading sejak 2008 memang sangat berbeda. Banyak adjustment yang dilakukan, cuman kalau dibanding awal tahun sih saya nggak menganggap sekarang itu ada kekhawatiran akan hancur dan lain-lain. Tapi yes, memang ada banyak strategi yang memang saya adjust untuk saya pribadi ya. Yang saya adjust yang dulu mungkin nggak saya lakukan, yang nggak saya lakukan mau nggak mau saya harus adjust untuk menyesuaikan, terutama karena yang menurut saya efek terbesar yang melanda IHSG saat ini adalah investor asing yang terus keluar, yang sudah dari bulan September lalu keluar sampai sekarang belum ada tanda-tanda mau balik lagi nih. Dan efek lainnya adalah investor lokal yang terus mencoba melawan
arus asing tersebut, asing keluar terus ditampung, dan itu menurut saya memperlambat efek recovery di market. Dan ya saya sih hanya beradaptasi aja, karena mau nggak mau saya ya cari duitnya di sini gitu. harus harus coba cari keuntungan dalam kondisi seperti ini, karena kalau nggak, tadi sebelum ini kita ngobrol, mungkin kalau saya nggak berubah udah cuti saya dari September lalu gitu. Saya ingat market itu mulai jatuh ketika saya naik gunung, mungkin sampai sekarang saya bolak-balik naik gunung aja, karena nggak butuh trading lagi dari September yang lalu kalau saya nggak berubah. Cuma ya karena butuh juga, ya mau nggak mau kita harus adaptasi sih, sesimpel itu. Cuma ya saya nggak menganggap saya dalam fase ketakutan, harus aware segala macam, ya mulai beradaptasi lah kayak gitu. Berarti bisa dibilang per hari ini kondisi ya bukan dibilang udah jauh lebih baik, enggak, tapi setidaknya tidak seperti di awal-awal tahun lah ya, boleh dibilang. Atau Seperti di awal tahun, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. tidak seperti awal-awal tahun, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Dan tadi Mas Arga bilang bahwa tadi disebutkan mengenai masalah asing yang keluar. Yes. Ya. Sebenarnya asing yang keluar, asing yang masuk di mata Mas Arga ini seberapa penting sih? Menurut saya bersedia ditutup semua data lainnya, asal data itu dibuka. Jadi saya nggak apa-apa emiten nggak ngasih laporan keuangan, nggak apa-apa candlesticknya nggak diwarnain, nggak dikasih nama, nggak apa-apa. Asal saya boleh lihat asingnya, bagi saya itu jauh lebih penting. Itu jauh lebih penting dari dividen. Dan bagi saya yang memang pengen ngikutin asing, kayak gitu, itu sebabnya bagi saya nggak semudah itu buat saya trading ketika asingnya terus keluar, karena acuan utama untuk saya masuk nggak masuk. Ya bagi saya yang nggak nyangkut, happy aja asing keluar. Kalau saya nggak mau nyari duit lagi kan, asing keluar saham saya habis, ya saya diem aja, ketawa-ketawa. Cuma kalau ketawa seminggu, ketawa 2 minggu lucu kan. Kalau udah 7 bulan ketawa terus kan udah kayak gila Mas. Jadi mau nggak mau saya harus adjust, karena memang bagi saya itu acuan utama. Dan kalau ngomong secara historis, Anda boleh cari 10-15 tahun ke belakang, tidak pernah ada bullish di IHSG yang tidak disertai masuknya investor asing, itu tidak pernah ada. Jadi menurut saya syarat itu, beritanya boleh apa aja, suku bunga naik, suku bunga turun, Donald Trump, Joe Biden, Prabowo, Jokowi, beritanya boleh apa aja. Tapi belum pernah ada IHSG bullish yang asingnya keluar, dan IHSG bearish yang asingnya masuk, itu belum pernah ada. Selama saya trading itu belum pernah ada. Jadi bagi itu acuan utama buat saya. Cuma ya kembali lagi, kalau itu nggak ada, ya mau nggak mau kita harus cari yang lain, karena ya. Dan satu hal lagi, asing keluar, asing masuk, itu hak mereka. Betul. Itu hak mereka, itu keputusan mereka. Kita sebagai analis bisa ngecap nih, nebak-nebak nih, kenapa dia masuk, kenapa dia keluaran, justifikasi, ngarang, lihat suku bunga Jepang, suku bunga Zimbabwe, suku bunga Indonesia, kita boleh nebak-nebak tuh. Tapi hak mereka masuk, mereka keluar. Jadi kita cuma bisa beradaptasi dan bisa mengikuti. Dan sampai hari ini, saya kemarin sempat lihat data terakhir, sampai akhir bulan Maret, sampai akhir bulan Maret itu investor asing yang keluar, kepemilikan asing itu masih lebih dari setengah dari nilai saham Skriplus di IHSG. Dari seluruh saham yang bisa ditransaksikan di IHSG, kepemilikan asing masih lebih dari setengah, sekitar 2.000 sekian triliun. Artinya kalau ada orang menganggap kita tampung aja terus asing biar kita jadi tuan rumah di ini sendiri, selamat berjuang tuh, nyediain uang 2.300 triliun sampai asingnya keluar semua, selamat berjuang. Kalau itu yang akan terjadi, saya mikir-mikir lagi, pensiun lagi gitu. Nggak lucu saya ketawa-ketawa selama 10 tahun ke depan nunggu investor lokal nampung barang asing yang nilainya bahkan masih lebih dari setengah secara nilai dari semua saham yang ditransaksikan di IHSG. Oke, kita akan kembali lagi ngomongin masalah asing masuk, asing keluar ya. Sebenarnya kalau misalnya tadi saya perhatiin penjabaran dari Mas Arga, sebenarnya boleh tahu nggak sih Mas Arga ini lebih condong kemana? Ke fundamental kah? Ke technical kah? Atau memang ada aliran tersendiri yang memang Mas Arga itu percaya dan implementasikan dari dulu sampai sekarang, dan itu proven buat Mas Arga sendiri? Kalau saya sih ya, saya saya cerita lagi di awal. Jadi saya mulai sebagai mahasiswa ekonomi. Mahasiswa ekonomi tentunya belajar fundamental analysis, belajar analisa laporan keuangan dan lain-lain. Saya mulai trading 2008 sebagai mahasiswa. Saya nggak pernah ngelamar kerja di hidup saya. Saya waktu dengan bodohnya saya kuliah berharap jadi full time trader. Karena bodoh saya nggak ngelamar kerja. Akhirnya mau nggak mau jatuh bangun sampai hari ini.
Saya nggak ngelamar kerja sampai hari ini ya, puji Tuhan selamat. Tapi ada banyak orang yang menderita karena keputusan seperti saya dulu, karena nggak pernah ngelamar kerja gitu. Jadi saya mulai sebagai fundamental. Jadi saya nggak anti sama sekali karena saya belajar semua. Saya mulai secara fundamentalis. Cuma setelah saya coba berbagai teori, baca berbagai buku dan lain-lain, menggunakan berbagai metode, akhirnya saya merasa nggak praktikal nih. Setelah membaca 3 hari 3 malam satu laporan keuangan satu perusahaan, saya nggak tahu mau beli mau jual gimana, saya nggak tahu cuannya kayak gimana. At least saya ya nggak tahu, orang di luar sana yang bacanya 5 hari 5 malam mungkin tahu. Cuma saya yang 3 hari 3 malam nggak tahu tuh mau ngapain. Jadi saya mulai tuh pindah yang namanya technical. Saya belajar narik garis, baca buku segala macam, belajar buat indikator, backtesting dan lain-lain. Saya udah nyoba semua, saya pakai technical. Tapi at one point saya menyadari bahwa apapun yang saya lakukan, apapun keputusan, betapapun tajamnya analisa yang saya lakukan pada saat itu, saya menyadari ketika saya beli ada yang jual. Berarti artinya apa? Ketika saya anggap bagus, ada orang di pihak sana yang menganggap saham itu jelek, makanya dia jual ke saya. Itu lumayan menggoyahkan saya tuh. Apalagi saya yang masih bodoh ini, kenapa setelah seluruh ilmu yang saya gunakan, ketika saya yang beli, ada yang jual. Ada perlawanan ya? Ada perlawanan, ada lawannya. Itu yang dilakukan investor lokal sekarang. Investor lokal menganggap ini fundamentalnya solid banget, profitnya gede banget, dividennya gede banget. Tapi ketika mereka beli, asingnya jualan. Jadi sejak itu saya pikir, oke, kalau gitu saya coba aja nih, pindah aliran nih. Saya pengen ngikutin orang-orang kaya. Kan dulu biasa masih muda pengen ikutin kisah sukses seseorang. Ada orang niatnya kisah suksesnya, orang yang punya sukses itu nulis buku, bukunya dibaca. Itu ya. Cuma saya pikir ngapain saya baca bukunya? Kenapa saya nggak ikutin aksinya sekalian? Mereka beli ya gue beli, mereka jual gue jual, kayak gitu kan. Sama aja sih. Ada yang fokus baca bukunya, saya fokus ikut aja, lu beli gue beli. Jadi itulah dasar dari namanya bandarmologi. Itu analisa kita perdalam. Jadi saya pengen lihat tuh, saya belajar melihat apa yang dilakukan pemain besar di bursa kita, bukan yang dilakukan pemain kecil. Jadi saya pindah haluan. Biasa pemain kecil itu melawan pemain besar, saya pemain kecil yang pengen mengikuti pemain besar. Pemain besarnya beli, jual. Saya bisa lihat itu dari kode broker, saya bisa lihat itu dari pergerakan investor asing di bursa kita, kurang lebih acuan saya itu. Jadi itu bukan technical, karena technical lagi membahas candlestick. Candlestick nggak pernah mengatakan asing beli atau jual. Itu juga bukan fundamental. Dan saya no problem, saya nggak pakai fundamental dan nggak technical selama saya bisa melihat data big player. Sementara kalau saya nggak melihat data itu, saya nggak ada bedanya sama orang di luar sana karena saya nggak ngerti sama sekali. Anda kalau nunjukin saya grafik, Pak, ini bakal naik atau turun, bagi saya nggak ada artinya sama sekali. Saya nggak akan nebak akan naik, nggak akan turun, nggak akan tahu juga akan naik akan turun, dan nggak akan berani ngapa-ngapain. Saya ingat, jadi beberapa waktu lalu saya coba invest di saham Amerika. Di situ kan nggak ada data big player kan, cuma ada nama perusahaannya doang. Jadi waktu itu saya beruntung, saya beli ketika market crash, saya beli, saya masuk. Udah masuk saya bingung saya apain. Akhirnya ya cuma saya doakan aja biar naik. Udah nggak tahu harus diapain lagi gitu, karena nggak ada datanya. Ya candle bisa hijau, bisa merah. Berarti emang pendekatannya itu mengikuti flow kemana uang masuk. Uang. Dan pemain yang besar gitu ya, uang besar itu kemana? Uang pemain besar. Karena masuk itu bisa retail yang masukin, bisa pemain besar yang masukin, sama-sama masuk. Karena di bursa ketika ada yang masuk, ada yang keluar kan. Kayak gitu. Sebelum kita bahas tadi strateginya Mas Arga, tadi kan Mas Arga sempat ngomong awal mulanya tahun 2008. Yes. Ini agak sedikit nostalgia juga sih, waktu saya di 2008 ngeliat teman saya gitu ya, tiba-tiba auto reject kayak gitu kan. Bursa sempat stop juga pada saat itu. Nah, waktu itu apa yang ada di pikiran Mas Arga? Karena kan baru mulai, marketnya crash pula kan. Nah, itu apa yang Mas Arga rasain pada saat itu dan sampai sekarang tuh masih keinget? Apa ya? Sebenarnya enggak. Takut ada. Mungkin menurut saya ya, karena waktu itu saya masih kuliah. Jadi istilah masih ada jalan keluar yang lain. Saya nggak setakut itu. Saya nggak setakut itu pada saya nganggap itu excitement yang luar biasa karena ketika market crash itu volatilitasnya luar besar biasa. Gitu. Dan waktu itu saya nganggap ini big opportunity masuk di masa crash ya, kayak investor zaman sekarang lah. Ini big opportunity ketika harga murah. Jadi saya nggak setakut itu karena
jumlah uang yang saya miliki juga nggak sebanyak itu, dan waktu itu saya masih kuliah, masih nggak harus langsung nyari kerja kayak gitu. Itu jadi pada saat itu saya nggak setakut itu sih, cuma at least volatilitas pada saat itu mempersiapkan saya buat market-market selanjutnya. Dan kalau saya mau ini apa ya? Kalau saya mau lihat somehow saya ketemu banyak orang tuh angkatan 2008 2009 itu tahan lama. Angkatan-angkatan market crash yang survive, ngomong lagi yang survive karena banyak yang nggak survive. Yang survive itu banyak yang tahan lama seperti itu. Betul. Jadi itu menurut saya privilege bagi saya mulai pada saat itu. Kalau saya waktu itu pas lulus kuliah udah all in di situ, mungkin saya pensiun pada saat itu karena digoyang pada saat itu. Cuma pada saat itu saya masih kuliah, jadi masih 50-50, jadi saya nggak terlalu ingat sih. Cuma yang saya tahu sih awal mula saya adalah saya sangat excited invest di saham, makanya saya nggak ngelamar kerja gitu. Segitu Oke. senangnya saya meskipun nyangkut ARA, ARB berkali-kali, segitu senangnya saya, makanya saya sampai nggak ngelamar kerja sama sekali sampai hari ini. Kalau gitu berarti krisis di tahun berapa yang berkesan buat Mas Arga? Krisis kalau berkesan secara profit ya tentunya krisis COVID kemarin ya 2021. Cuman itu pun saya sangat beruntung sih sebenarnya, sangat beruntung karena gimana ya, jadi panjang sih ceritanya. Coba intinya saya sejak kuliah sampai tahun 2008, saya nikah itu 2019. Saya itu sejak pertama punya portfolio nggak pernah sekalipun full cash. Jadi selalu ada saham kan, jual, ada tarik, ada yang top up, tapi selalu punya saham. Di 2019 saya bulan Maret nikah. Saya waktu itu nikah di luar negeri, jadi saya sebulan nggak trading. Itu pertama kali saya bersihin portfolio. Saya mau full cash, saya mau fokus karena saya tahu orang tua saya tinggal di Inggris, jadi saya kalau di Inggris itu susah banget trading karena perbedaan jam dan lain-lain. Jadi saya full cash 2019. Waktu itu setelah full cash, setelah itu kita honeymoon, kita ke negara lain, honeymoon, udah itu pulang. Dan sebelum pas saya pulang itu market crash 2019, turun, saya lupa bulan April kalau nggak salah, turun signifikan lah, saya lupa penyebabnya apa. Oke, itu pertama kali, jadi saya happy tuh, full cash saya happy. Tahun depannya adik saya bilang mau nikah bulan Februari 2020. Adik saya mau nikah, adik saya juga tinggal di Inggris. Jadi Februari saya ke Inggris, full cash lagi nih, mau liburan. Karena nggak bisa lihat market juga soalnya. Nggak bisa lihat market, terus istri saya bilang, wah kita jalan-jalan lagi yuk ke Afrika. Akhirnya kita ke Afrika, full cash. 2020, saya bulan Maret itu masih di luar negeri. Udah zamannya mulai lockdown, mulai di luar negeri. Saya ingat pas pertama saya nyentuh Indonesia itu awal-awal PSBB. Oke. Market pas saya liburan itu market hancur-hancurnya. Betul. Saya ketawa lagi dalam kondisi full cash ketika market hancur. Pegang cash, setelah libur lebaran hari pertama jatuh lagi. Jadi saya dilindungi karena saya nggak banyak mengalami kejatuhan luar biasa dalam kondisi full stock. Karena menurut saya punya cash dalam kondisi crash itu sangat ngefek secara psikologis dan membuat kita bisa mikir dengan baik. Dan saya somehow, ya saya baru nyadar di sini, saya nggak pernah tuh dalam kondisi all in full margin dibanting di market dibanting itu saya nggak pernah ngalamin. Bahkan saya 2 kali market jatuh, beberapa kali, cuma jatuh terbesar itu pas COVID kemarin dalam kondisi full cash. Ketika masuk ya, jadi ya itu paling berkesan sih karena untungnya paling banyak. Pas jadi momentumnya ya. Pas momentumnya dan ya kalau ada dalam posisi punya cash itu gampang, jauh lebih mudah untuk memanfaatkan momentum ini daripada dalam kondisi nyangkut. Karena kalau nyangkut itu psikologisnya udah nyampur kayak gitu. Jadi kan Mas Arga bilang untungnya pas lebaran full cash. Sekarang ini masih full cash atau sudah mulai ada reposisi portfolio lagi? Udah posisi, walaupun saya belum terlalu banyak karena saya jadi pengen liburan lagi ngeliat market. Belum terlalu banyak, saya total paling 30-40, belum sampai 40% posisi portfolio saya. Dan portfolio
portfolio normal saya sebelum saya bersihin belum sampai 40%, mayoritas di saham-saham konglo, saham-saham yang istilah saya non fundamental yang valuasinya luar biasa tinggi, mayoritas masih di posisi itu. Cuma saya sekarang trading pendek aja sih. Saya nggak suka ngomong gini karena mungkin ketika ini selesai diedit ditonton saya udah jual kayak gitu kan. Jadi seakan-akan ini gitu. Cuma saya sekarang tadi saya di awal ngomong saya rata average sekarang punya saham di tahun 2025 ini paling seminggu kayak gitu. Cuma so far ya, mayoritas di saham-saham ya saham-saham konglo saya punya posisi 30% masih, dan karena saya anggap kondisi market udah normal-normal saya saja, ketika saya menemukan saham menarik saya akan 100% lagi di saham. Ya 100% budget saya siap dipakai di saham lagi. Saya nggak megang-megang cash karena takut crash gitu, enggak. Ini buat my friends, ini kita ambil rekamannya per tanggal 15 April ya. Jadi kalau nanti diedit ada perubahan-perubahan berarti ini udah tahu ya 15 April kita ambil take-nya ya. Iya. Tadi kan Mas Arga bilang, akhirnya Mas Arga bilang beberapa udah mulai ngisi lagi portfolionya. Tadi ada saham-saham konglo ya. Saya boleh tahu nggak sih sebenarnya Mas Arga itu kalau misalnya tadi bilang kan oke, cuacanya tuh saya harus tahu bahwa asing itu dalam skala besar dia masuk atau lagi keluar. Itu kan Yes. berarti cuacanya kan Yes. ya, secara garis besar. Tapi Mas Arga setelah ngelihat wah ini asingnya mulai masuk nih. Pemilihan di saham-saham tadi itu berdasarkan apa? Apakah karena pas oh ini asingnya masuk ke sini nih? Atau mungkin misalnya tadi ya udah deh itu cuacanya saya tadi pakai inflow sama outflow dalam skala besar pemain besar, tapi kalau untuk sahamnya ya bolehlah ada sisi fundamentalnya. Gimana cara akhirnya Mas Arga dapat beberapa nama di portfolio itu? Oke. Bagus ya. Jadi pertama kalau kita ngomong asing, pertama adalah saya harus pastikan dulu driver utama saham tersebut asing atau bukan. Karena menurut saya percuma misalnya kalau asingnya lagi masuk banyak tapi saya beli saham-saham IPO. Ya nggak ada asingnya anyway kayak gitu, itu another strategi gitu. Jadi saya kalau kayak gitu saya lihat dulu, kalau ngomong asing saya akan lihat apakah asingnya masuk di saham-saham yang di drive asing. Kalau misalnya sore ini saya tahu hari ini asing masuk di BBRI sebanyak 1 triliun hari ini, berarti lokal jualan 1 triliun BBRI, besok pagi saya akan masuk BBRI, sesimpel itu. Oh, oke. Kalau ini, cuma kalau ngomong beberapa minggu terakhir saya nggak expect itu terjadi kayak gitu. Jadi dari situ, jadi saya misalnya cuacanya seminggu terakhir setelah Lebaran itu udah 6 triliun uang anak bangsa Betul. dibawa asing Betul. dari setelah Lebaran. Jadi gimana saya pilih? Saya ada pilih Antam, saya ada pilih brand segala macam. Karena saham itu saya lihat pada waktu itu saya masuk brand tuh hari Rabu atau Kamis ya. Ketika waktu itu saham konglo jatuh semua, tapi kejatuhannya tidak disertai penjualan yang besar oleh investor asing, oleh big player. Saya pada saat itu ya, pada saat itu karena sebelum Lebaran saya ngomong ke follower saya jual sebelum Lebaran brand saya pasang trailing stop, udah diskon hampir 20% lebih dari level jual saya, dan pada saat itu harganya jatuh tapi tidak ada penjualan besar. Jadi pada saat itu masuk. Antam besoknya setelah hari Selasa jatuh, asingnya masuk. Secara overall asing masih keluar. Karena mayoritas keluar di BRI, di Mandiri, di BCA, overall masih keluar. Tapi di Antam sudah mulai masuk di harga yang murah. Itu alasan saya milih Antam. Kayak gitu. Ini saya ngomong yang asingnya ini ya, karena ada saham-saham yang asingnya saya nggak peduli sama sekali karena saya tahu saham itu nggak di-drive oleh kekuatan asing, ngapain ngikutin asingnya. Oke. Jadi pertama di high levelnya Mas Arga ngeliat secara keseluruhan asingnya itu lagi dominannya kemana. Kalau seandainya asingnya kecenderungannya masih jualan, Mas Arga juga akan ngeliat kan, ada nggak saham-saham yang dia outliers ya, jadi dia beda gitu loh ibaratnya. Loh kok asingnya masif selling di sini, tapi kok di sini dia malah masuk gitu ya. Ketika Mas Arga ketemu itu, Mas Arga nggak langsung tutup mata langsung beli, tapi Mas Arga akan ngecek lagi, ini adalah saham yang normal nggak digerakkan oleh asing, betul nggak? Betul. Jadi ketika memang benar ini adalah saham yang normal digerakkan sama asing dan asing yang masuk secara masif, disitulah Mas Arga akan punya confidence level tinggi untuk beli saham itu, benar? Yes. Wow. Pertanyaan saya berikutnya, Mas Arga punya nggak sih misalnya gini? Kan setiap orang punya dong. Saya tuh selalu maunya belinya saham ini aja. Oke. Mau dikasih tahu Mas Arga gimana pun saya nggak mau dengerin, pokoknya saya punya ini aja. Mas Arga punya nggak universe-nya Mas Arga sendiri? Kalau dulu saya dengan confidence ngomong, kembali lagi di tahun 2024, 2023 saya dengan confidence ngomong, saya paling punya 30 saham yang mungkin 80% dari trading saya cuma muter-muter di 30 saham itu bolak-balik lah universe-nya. Jadi
Intinya saya cuma pengen tahu saham itu karena saham itu udah ngasih saya keuntungan, saya udah happy dengan saham itu dan hidup pun lebih tenang kalau intinya Anda, ngikutin bisnis yang sudah berjalan, hidup lebih tenang, saya bisa liburan dengan tenang, bisa jalan-jalan, bisa nyantai aja. Kayak gini, kalau saya deg-degan kan saya sambil buat podcast, sambil lihat portfolio kan, kayak gitu. Jadi, saya dulu seperti itu. Cuma senang nggak senang, beberapa tahun terakhir saham-saham yang jadi andalan saya itu pelan-pelan banyak yang jatuh. Contohnya Waskita, win rate saya di Waskita itu hampir 90%. Hampir selalu profit di Waskita itu dulu orang 2010-an tuh pasti dapat iya, banget tuh ya. saya hampir 90%. Cuma ada momen di mana dia terus dibuang big player ya. Kalau big player buang, saya ikut buang. Masalahnya saya nggak punya saham lagi ya saya diam. Lama-lama suspend, hilang tuh dari universe. Lama-lama itu berkurang, berubah-berubah dan apalagi di sejak 2022, 2023, 2024 banyak saham baru out of nowhere jadi saham-saham terbesar di Indonesia. Betul. Mau nggak mau saya harus adjust. Memang nggak mau saya harus adjust. Sekarang saya hobi banget trading saham brand kayak gitu. Mau trading saham cuan, saya Tepia mau nggak mau saya harus adjust. Tapi ya mungkin kalau jadi sahamnya sekarang lebih banyak. Tapi ya kembali lagi ketika saya beli saham untuk pertama kalinya, memang saya selalu lebih hati-hati dan punya posisi lebih rendah. Untuk pertama kalinya ya, saya sepanjang trading belum pernah beli saham itu. Sekarang saya beli, itu terakhir pengalaman saya di Wifi. Wifi saya nggak tahu ini perusahaan apa, sampai hari ini tetap nggak tahu itu perusahaan apa. Cuma ketika saya mulai masuk, saya mulai hati-hati, mulai deg-degan. Ini mulai gimana? mempelajari. Ya, nggak juga sih sampai hari ini. Nggak juga perusahaan apanya sih saya nggak terlalu peduli. Cuma ya saya hati-hati lah di awal karena deg-degan pertama ketika ini ya. Jadi ya saya cenderung repeat walaupun memang sahamnya berubah sih. Banyak berubah, banyak yang ini yang kadang-kadang udah nggak ini lagi. Jadi sekarang lebih ke follow mungkin biasanya momentum itu ketika saham hype, ketika retail mulai semangat, mulai membahas saham itu, biasanya nggak lama lagi jatuh. Ketika jatuh itu saya masuk. Oh, jadi kebalik ya. Kebalik ketika jatuh itu. Karena ketika retail jualan kan ada yang beli. Nah, itu biasanya saya. Dan para big player lain gitu kayak gitu. Jadi karena kan biasanya saham kayak gitu nggak selalu momentum pertama naiknya kita nangkap. Betul. Atau masih takut-takut tuh. Bener nggak naik, bener nggak naik, bener nggak ini perusahaan apa, volumenya masih rendah. Ketika arah pertama itu kadang-kadang dan saya juga punya syarat itu saya punya minimal entry dan itu saya juga punya syarat minimal saya masuk di saham. Jadi intinya saya itu trading sekian persen dari rata-rata transaksi. Jadi simpelnya kalau rata-rata transaksinya 1 miliar, saya itu minimal saya masuk itu terlalu besar untuk saham tersebut. Oh, oke, paham. Ini gayanya kayak institusi. Ya, terlalu besar. Kalau saya masuk minimal aja udah terlalu besar. Jadi saya belum boleh masuk karena saham ini tidak terlalu liquid. Saya nggak mau buat heboh masuk dengan size kayak gitu. Jadi saya harus nunggu dulu tuh mulai liquid dulu. Kadang-kadang saham gitu ketika mulai liquid udah hype, udah rame, udah ini. Jadi saya nunggu saham tersebut ketika mulai jatuh, di situ baru saya cari peluang. Kalau itu udah nggak ngomongin asing sama sekali ya. Betul. Itu ngomong yang dimainin pemain-pemain besar lokal. Berarti tadi kalau saya coba garis bawahi sebelumnya kita bahas list saham-sahamnya boleh Mas Arga ya. Tadi ada hal yang menarik tadi Mas Arga bilang. Ketika nilai transaksinya atau volumenya ya, volume dan nilai transaksi lah ya saya bilang ya, tidak memadai sesuai dengan dana yang Mas Arga punya, Mas Arga tidak akan ambil posisi di situ. Yes. Jadi misalnya contoh nih, mungkin buat my friends bisa biar lebih paham. Contoh ada saham transaksi rata-ratanya let's say beberapa hari terakhir atau beberapa bulan terakhir cuma 1M. Mas Arga ngelihat bahwa kalau dia masuk ke sana itu akan menimbulkan likuiditas tiba-tiba meningkat signifikan. Jadi kayak bikin heboh gitu ya maksudnya kan. Yes. Mas Arga gak akan masuk. Yes. Tapi ketika likuiditas dia mulai terus meningkat dan ketika Mas Arga hitungan uangnya masuk itu tidak akan memberikan kehebohan ibaratnya, atau ibaratnya tergolong tidak terlalu signifikan terhadap nilai transaksi, Mas Arga baru berani masuk sana. Yes. Karena itu bener gak? Akan lebih gampang kalau mau buang tinggal buangnya udah serpas sarah. Itu pertama.
kedua saya juga nggak mau mengganggu yang punya skenario di situ. Oke. Dia sebaik-baik aja gitu, yang punya skenario kan mereka yang punya ini gitu kan. Mereka yang punya toko gitu, saya mau ikut jualan tuh barang dia gitu. Jadi saya pengen nggak mengganggu kondisi tersebut dan tentunya exit juga itu. Dan saya paling nggak mau Kak, saya masuk kebanyakan karena saya masuk saya diturunin. Turunin tengah Itu jalan saya ya? nggak mau diturunin di tengah jalan karena saya masuk, percuma saya analisa kalau kayak gitu kan. Kalau karena saya masuk diturunin. Jadi itu syarat pertama saya. Syarat pertama saya adalah likuiditas, itu syarat pertama saya untuk entry. Kalau nggak lulus likuiditas, apapun analisanya nggak saya lakukan. Lupain aja lah ya Lupain pokoknya. aja. Itu tadi menarik tuh ya. Itu bahasa dari dulu tuh. Jangan sampai diturunin tengah jalan ya. Karena bus lagi jalan gara-gara kegedean masuknya kan my friend pasti suka ngerasain kan. Beli saham, kok setiap saya beli sahamnya stop geraknya gitu kan. Iya. Setelah saya jual sahamnya naik, bisa jadi belinya kegedean. Itu Mas Arga bener ya? Yes, betul. Nah sekarang kita masuk ke list saham-sahamnya kalau saya boleh tahu. Tadi kan Mas Arga bilang, dulu list saham saya ada 30. Ya berkurang lama-lama 15. Lama-lama jadi 10. Lama-lama kalau saya nggak nambah, saya nggak transaksi lagi kan. Boleh tahu nggak sekarang list yang menjadi universe-nya Mas Arga tuh apa aja sih? 5 pilar IHSG saya nggak pernah ada yang nyoret, walaupun Telkom, Astra, BBNI itu saya udah lama nggak masuk. Cuma 5 itu saya open untuk buy kalau asing masuk. BBRI, BFRI, BBCA, Telkom, Astra itu saya open untuk buy, walaupun saya nggak masuk karena asingnya nggak masuk. Kalau saham itu Barito Group, Tepia, Brand, saya suka Tepia, Brand. Most likely itu sih, kadang-kadang saya masuk di cuan, yang lain saya nggak masuk. Saya nggak terlalu suka Pani, CBDK ya belum terlalu pede juga saya untuk rajin masuk. Grup Aguan saya nggak terlalu banyak masuk ya. Pani cuma 1-2 kali, itu pun saya nggak terlalu. Terus grup apalagi Bakri, saya suka BRMS, saya suka Energi, saya suka Bumi. Apalagi Lipo udah jarang. Saham-saham fundamental zaman dulu yang masih saya keep, saya suka Cepin, saya suka Java, saya suka Akra, itu saham-saham yang saya suka trading di situ. Cepin, Java, Akra, SMGR itu udah jarang, Unilever udah hampir nggak pernah. Saya nggak pernah beli saham rokok. Apalagi mungkin ditanya, saya bisa yes or no, cuma Bakri itu apalagi ya, situ-situ aja sih. BUMN, Pegas saya udah jarang trading Pegas. Jasa Marga saya masih suka, kalau ada momentum Jasa Marga saya masih suka. Udah, Konglo, Lipo, saham-saham itu ya kayak Wifi, saham-saham kayak gitu yang saham Konglo kayak gitu ya ini. Wifi, BRMS yang sering saya suka itu BRMS itu aja sih sebenarnya, nggak banyak yang repetitif ya. Yang repetitif yang saya bolak-balik kayak gitu. Berarti sebenarnya bisa dibilang Mas Arga itu ketika dapat list saham tersebut udah sekali, 2 kali, 3 kali, lama-lama kan ada pola yang bisa kita lihat gitu ya. Jadi kayak hafal gitu kan ibaratnya kan. Daripada memulai dengan nama yang baru, pola ini masih bisa dibaca dan secara likuiditasnya masih gede. Dan kalau misalnya dilihat asingnya juga masih deras ke sana, Mas Arga akan lebih fokus ke nama-nama yang sudah lama dibandingkan harus ada nama-nama yang baru ya. Betul. Saya kalau ada pilihan saham lama, saya akan prefer saham lama. Walaupun sekarang kembali lagi makanya berkurang karena pilihan saham lama itu jadi jarang muncul. Jadi saya coba-coba seperti itu. Oke. Terus kan tadi kan Mas Arga bilang ya di awal-awal bahwa keadaan IHSG sekarang itu ya seperti udah kayak di awal 2025 lagi lah ibaratnya. Kalau boleh kita bilang beberapa waktu terakhir ini sempat ada volatilitas yang sangat tinggi banget gitu lah ibaratnya. Sekarang ini Mas Arga nggak bilang ada sesuatu yang spesial juga enggak, tapi juga ya biasa-biasa aja lah. Sekarang ini waktu yang tepat nggak sih? Seandainya, saya kasih skenario nih sekarang Mas Arga. Hari ini atau besok, ini ingat ya Mas Friends ya, ini 15 April nih ya. Tiba-tiba kita lihat, loh kok tiba-tiba asingnya masuk gede banget nih. Oke. Ke saham-saham yang tadi misalnya Mas Arga bilang, bahkan penggerak IHSG, ya big banks-nya dapat flow gede-gedean. Dan net infonya bisa sampai 2 triliun, 3 triliun gitu. Pertanyaan saya simple. Apakah itu langsung bisa membuat Mas Arga berubah secara perspektif? Oke, masa-masa kelam sudah lewat. Atau Mas Arga akan bilang gini, ya oke sih sekarang, tapi saya butuh konfirmasi lanjutan lagi. Mas Arga tuh gimana ngeliat keadaan seperti itu? Kita berandai-andai ya nih. Ya. Inflow-nya berapa? Let's say misalnya inflow-nya per satu saham gitu misalnya ya. Satu hari aja, IHSG aja kan kita IHSG, ngomong universe kan. Ya oke, misalnya inflow-nya 5T. Oh selesai, saya nggak butuh apa-apa lagi.
langsung masuk. langsung masuk. Tapi kalau infonya cuma 500 miliar di 500 bawah T. iya 500 miliar karena kita harus compare asing udah keluar hampir 50 T dari September lalu, tentunya 500 miliar nggak sesignifikan itu dimasukkan dalam sehari kan. Oke. Masuk sehari. Cuma kalau 5 T sehari jauh usah 5 T. 2 T aja saya besok pagi langsung belanja saham. Kayak gitu nggak usah 5 T. Jadi itu aja udah ini gitu. Cuma satu lagi yang saya pelajari. Jadi banyak orang yang saya temukan adalah ya masalah banyak orang nggak salah juga. Jadi banyak orang itu menganggap kunci trading itu adalah pemilihan saham dan timing malah. Pemilihan saham dan timing. Jadi seringkali saya ngajarin orang trading juga. Jadi seringkali nanyanya cara milihnya gimana Pak Arga? Oke, saya kasih tahu cara milihnya. Cara entry-nya gimana? Oke lah, kurang lebih gini. Jadi dia merasa ketika dia sudah dapat sahamnya apa, entry-nya apa, beli, tugasnya selesai. Padahal belum. Padahal belum. Itu sama kayak kita buat bisnis. Anda boleh research. Semua badan research ada tanya, bisnis yang bagus apa? Oke, dapat. Anggaplah dapat. Waktu yang bagus, lokasinya di mana posisinya dapat. Jadi bisnisnya baru start tuh. Nah, dianggap tugasnya selesai. Itu kan konyol. Jadi cuma milihnya aja seakan-akan setelah gue lakukan PR gue, profit secara wajib datang ke gue. Seakan-akan kalau saya sudah mendeteksi asing masuk 2T kemarin, besok saya masuk full, seakan-akan saya mewajibkan asing untuk terus masuk selama 6 bulan ke depan, supaya saya profit. Oke. Yes, saya berharap patternnya kalau asing masuk 2 triliun, kedepannya akan lanjut. Saya berharap segitu dan patternnya seperti itu. Tapi bagaimanapun asing mau bebas. Bisa aja 3 hari kemudian dia jualan 4 triliun, ya saya jual lagi. Oke. Kan sesimpel itu. Kan saya mau ngikutin asing. Jadi banyak orang menganggap dia hanya fokus di entry, nggak fokus di hold, dan nggak fokus di exit. Gue belajar entry, kalau gue puas, gue cuan, gue exit. Selesai. Itu yang buat mayoritas orang nyangkut. Karena dia nggak mantau apa yang terjadi setelahnya. Bagi saya itu sama pentingnya. Sama pentingnya. Makanya setiap saya liburan, saya full cash. Karena nggak bisa ngecek ini tadi. Iya, karena nggak bisa ngecek. Karena saya nggak bisa menjalankan bisnis saya. Ketika saya liburan, saya pasti nggak beli. Cuma kan tugas saya bukan cuma beli. Tugas saya juga mantau. Jadi seperti itu. Kalau Anda tanya, kalau masuk 2 triliun, saya langsung masuk. Cuma kalau minggu depan keluar 4 triliun, ya saya keluar lagi. Gitu aja, sesimpel itu. Jadi saya, jadi dengan berjalannya waktu, saya itu belajar untuk nggak ngedukun, nggak predik di istilah saya ngedukun. Ngedukun itu apa? Jadi dulu ketika saya masih newbie gitu, saya bisa ngedukun. Menurut saya ya, tanggal 5 Mei 2026, 2026 biar sakti ya di masa depan, asing bakal masuk kayak gitu. Itu ngedukun. Gue asing bukan, masuk kagak, tapi saya ngomong kayak gitu. Asing kan bebas mau masuk mau keluar. Jadi saya nggak melakukan itu. Tadi Mas bilang, kalau masuk 2 triliun asing masuk, oke, saya masuk. Karena saya ngikutin asing. Tapi saya nggak akan pernah predik asing masuk sampai kapan, harga naik sampai berapa, dan asing keluarnya kapan. Saya nggak mencoba untuk predik itu, saya hanya akan mengikuti. Syukur-syukur asing masuk terus sampai 6 bulan ke depan. Itu doa saya. Jadi saya cuma doa aja biar kayak gitu. Cuma kalau asingnya keluar 3 hari lagi, saya keluar lagi. Itu yang membuat jangka waktu trading saya sekarang jadi pendek. Karena itu. Karena memang keluarnya cepat, ya mau nggak mau. Anda tanya saya pengennya sih masuk terus. Cuma kalau keluarnya cepat ya mau nggak mau. Karena mengikuti itu ya kan. Mengikuti kan nggak bisa ngikut belok kanannya doang kan. Belok kiri nggak ikut kan. Jadi seperti itu. Jadi saya nggak predik, saya hanya mengikuti. Jadi sebenarnya approach trading saya ini bodoh banget sebenarnya. Sesimpel itu kayak gitu. Ketika dia masuk. Ketika mereka diam ya kita diam, mereka keluar langsung keluar. Nggak prediksi bahwa nanti dia akan masuk. Nggak, keluar masuk selesai. Yes. Jadi saya penasaran jadi sebenarnya seberapa lama time frame seorang Mas Arga? Itu yang berubah. Sekarang saya jadi pendek. Tadi saya bilang average saya, kalau saya average ya semua trading saya 2025 paling seminggu lah, 5-6 hari trading itu menurut saya average ya.
Cuma kalau ngomong saya 2024, 2023, 2022 itu bisa mungkin average-nya bisa 2-3 bulan saya saham. Karena saya bukan orang yang suka trading sering-sering. Karena saya lebih suka senang-senang sering-seringnya. Tradingnya pelan aja. Kalau itu udah cuan ngapain saya harus cari lagi gitu. Iya. Kan mulai bisnis itu kadang-kadang paling repot, paling ini lebih enak membiarkan yang jalan. Cuman senang nggak senang kalau kondisinya berubah, menurut saya salah satu syarat jadi trading itu trader itu beradaptasi dan senang nggak senang itu metode cepat berubah, kondisi cepat berubah ya. Saya beradaptasi terus aja. Jadi sekarang mungkin ya semingguan lah saya expect bisa lebih lama. Saya expect lebih lama kalau kondisi meyakinkan, saya expect bisa hold sebulan, 1,5 bulan, saya expect seperti itu. Cuma kalau ngomong realita 2025 paling semingguan saya punya saham. Udah saya jual lagi. Jadi intinya selama saham masih bagus saya nggak akan jual untuk mencari saham lebih bagus. Saya anggap saham ini masih bagus, masih berpotensi naik. Intinya kalau saya punya uang pun saya masih mau beli saham ini, saya nggak cari yang lebih bagus. Saya nggak cari yang lebih cuan atau orang di luar sana cuan di sama apa, saya nggak peduli. Biarin aja pokoknya ya. Mas Arga, pertanyaan terakhir. Untuk seorang Mas Arga, kalau boleh kasih pesan nih ke mereka yang nonton, my friends yang nonton nih, dengan keadaan sekarang, terus juga dengan experience Mas Arga, apa sih sekarang yang harus dilakukan? Ya, apakah, yuk ikutin cara saya. Nih, pendekin time frame-nya atau apa yang biasanya Mas Arga sampaikan ke orang-orang ketika menghadapi market yang luar biasa volatile kayak sekarang? Apa ya? Jadi ya kalau saya kan sudah cerita ya, itu saya dan saya akui nggak orang sukses di bursa itu macam-macam stylenya. Saya kenal banyak trader, metodenya beda semua, metodenya dan sukses semua. Saya juga kenal banyak trader yang belajar semua metode gagal semua juga banyak kayak gitu. Jadi pertama menurut saya percaya kesuksesan itu didapat dari keyakinan akan metode Anda. Keyakinan akan metode Anda. Saya yakin banget dengan metode saya survive lama kayak gini dan saya harap sampai pensiun. Saya nggak akan pensiun sih. Saya gini aja terus kayak gitu. Ke depan saya udah cukup hidup santai seperti itu aja. Saya yakin dan saya nggak goyah. Ada orang yang oh saya yakin jadi dividend hunter. Ya udah kalau udah happy dividend hunter, ya udah kayak gitu. Dan kalau Anda galau, ngelihat sana sini dan nonton berita, matikan aja semua berita, fokus menjadi diri Anda jadi dividend hunter, no problem. Saya yakin beli 5 big bank. Kalau Anda yakin udah nggak usah cari orang lain yang punya metode lain, fokus aja di diri Anda, konsisten dengan itu sambil banyak-banyak doa aja biar asing kembali masuk lagi. Kayak gitu. Banyak doa. Jadi menurut saya banyak, kalau saya memang jadi cepat karena saya ngikutin asing mau nggak mau. Cuma yakin dan itu kalau yakin. Kalau belum yakin, ini waktunya Anda stop, waktunya Anda cari apa yang mau Anda yakini, apa yang mau Anda usahakan. Karena menurut saya yang paling mematikan itu orang yang pindah-pindah metode. Sekali nyoba ini jadi pusing, ampun. Pusing sekali nyoba ini. Jadi saya itu beberapa tahun lalu mulai tertarik dengan saham-saham IPO. Saham-saham IPO, saya borong tuh semua saham IPO, selalu saya pesan. Hampir semua IPO lah, 99% IPO dari tahun 2020 itu saya beli. Pesan lah, ada pesan, ada yang masuk kayak gitu. Cuma saya sadar ternyata strategi saya ngikutin asing, ngikutin big player, dan IPO itu beda metode. Beda metode, beda entry, beda strategi. Akhirnya apa? Saya pecah sekuritasnya. Ini pakai akun ini buat IPO, ini pakai akun ini buat trading biasa. Saya pecah budgetnya, kayak saya punya 2 toko. Satu toko under deal, satu toko kue kan nggak bisa disatuin. Jadi saya pecah. Saya pecah metode itu kalau pakai 2 metode. Itu pun kadang-kadang galau deh. Kadang-kadang galau karena bingung mikirnya gimana. Karena ini udah 2 cara ngurus yang berbeda. Kayak gitu. Itu saya udah strong di sini, saya nyoba di sini aja kadang-kadang galau. Apalagi orang yang semua dicoba. Semua didengar, semua Anda kalau dalam tahap pencarian silahkan belajar semua. Tapi ketika Anda yakin yang satu, stick aja. Nggak usah dengerin saya juga, nggak usah. Kayak gitu, nanti Anda sesat lagi gitu kalau Anda nggak usah dengerin saya gitu. Saya banyak orang jadi hater saya di YouTube karena saya menganggap saya mencelakakan, ya nggak usah dengar. Saya income YouTube aja, saya nggak tahu saya berapa, saya nggak sepeduli itu kok didengar Anda gitu. Anda nggak usah dengar mana-mana, tapi cari keyakinan dulu. Kalau belum yakin dulu, jangan emosional, semua duit dimasukin tanpa keyakinan nyoba sana-sini. Mending stop dulu diri Anda,
lihat dulu market, pelajari dan cari kira-kira yang mau Anda komit metode apa. Metode apa dalam 6 bulan ke depan, setahun ke depan. Setelah Anda dapat nih, pakai seluruh ilmu Anda, seluruh kemampuan Anda, milih satu metode, ikutin. Komit selama 6 bulan, setahun ke depan, lakukan aja itu terus. Saya yakin, jadi menurut saya tugas orang yang part-time trader, kayak mayoritas saya pun saya menyebut diri part-time trader, karena saya masih dapat income dari tempat lain. Menurut saya Anda hanya butuh satu metode yang Anda yakin bisa ngasih Anda side income, dan Anda yakin kerjaan utama Anda nggak hancur karena Anda pakai metode itu. Kalau Anda udah dapat itu, hidup Anda udah happy. Menurut saya ada dapat side income, nggak gampang loh cari side income itu. Apalagi yang cuma mencet-mencet HP 5 menit itu nggak gampang loh. Saya udah 3 tahun cari bisnis buat diinvest, mengembangin bisnis, susahnya setengah mati loh. Ini saham cuma mencet-mencet doang loh. Kalau Anda dapat metode yang Anda yakini, yang Anda pede lakukan itu, apapun yang terjadi Anda siap, dan Anda sehat secara finance, ya syarat lain Anda harus sehat secara finance. Secara finance, Anda punya stabilitas Anda kehidupan dan investasi, udah sehat secara itu, udah stabil, Anda cari satu metode, udah itu lakukan aja sih, nggak usah terlalu banyak berita. Saya sering ngomong, kalau saya bukan content creator, saya nggak akan baca berita sama sekali. Kalau saya bukan content creator. Kenapa saya baca berita? Karena malu kalau ditanya gini nggak ngerti. Mas Arga mau gimana Trump? Aduh, Trump siapa ya? Kayak gitu kan. Kan malu ya kayak gitu. Kalau saya bukan content creator, saya nggak akan baca berita sama sekali karena saya nggak merasa itu sesuatu yang menambah sesuatu dalam trading atau investasi saya. Karena saya sudah yakin dengan metode, selama datanya ada udah cukup. Menurut saya banyak investor sekarang juga too much information yang membuat mereka bingung. Pilih aja, nggak usah milih saya, tapi pilih kalau Anda udah yakin, keep di situ aja. Gitu sih. Berarti pesan ini bagus banget. Jadi ketika my friends yang nonton saat ini merasa terpanggil hatinya, oh kayaknya ini nih saya yang cocok nih. Tapi kalau nggak cocok juga nggak salah juga. Tapi yang paling penting di periode kalau seandainya saat ini masih bingung atau galau, tentuin dulu ya metode yang kira-kira cocoknya seperti apa. Coba dan konsisten ngejalanin itu dulu. Yes. Karena pindah-pindah metode itu bukan bikin kita tambah bagus, tapi justru malah bikin tambah pusing pada akhirnya. Karena seringkali bertentangan. Satu suruh jual, satu suruh beli, tambah pusing. Betul. Dan ketika informasi terlalu banyak, baca sana sini segala macam, akhirnya tambah pusing lagi kan. Tambah pusing lagi. Akhirnya liburannya juga nggak enak pada akhirnya. Betul. Terima kasih Mas Arga. Thank you. Sudah mau datang, sudah mau memberikan insight, sudah mau, ya kalau saya boleh bilang, dibongkar lah gaya investasinya. Semoga my friends yang nonton bisa mendapatkan insight yang luar biasa pada hari ini ya. Oke, my friends, cukup ya untuk obrolan kali ini. Harapannya my friends abis nonton bisa langsung tercerahkan, bisa langsung sadar ya, oh ya kira-kira mungkin ini cocok ya, bisa menjadi salah satu pilihan metode investasi ke depannya. Dan harapannya dengan nonton Tiger Talk kali ini, my friends bisa lebih dapat banyak input untuk gaya berinvestasi my friends. Jangan lupa di like, share, dan komen kalau emang my friends suka dengan konten ini. Dan jangan lupa juga komen kalau kira-kira narasumber mana lagi yang bisa kita undang supaya bisa memberikan insight baru. Oke my friends, sampai ketemu di episode Tiger Talk berikutnya. Sampai jumpa.